Jika Anda melihat tanda-tanda ini di tempat tidur Anda, ketahuilah bahwa hubungan Anda telah berakhir. Ini bukan sekadar ketegangan, kelelahan, atau hilangnya hasrat sesaat. Ini jauh lebih serius dari itu. Ini berarti ada pria lain, meskipun Anda menolak untuk mengakuinya. Kebanyakan pria tidak ingin mendengar ini. Mereka lebih suka berbohong pada diri sendiri, berpura-pura semuanya baik-baik saja, dan berpegang pada harapan palsu. Tetapi tubuh wanita tidak pernah berbohong. Saat dia memberikan energi, gairah, dan hasratnya kepada orang lain, keintimannya dengan Anda berubah sepenuhnya. Hari ini, saya akan mengungkapkan tanda-tanda terdalam yang tidak mudah Anda lihat, tetapi yang meneriakkan kebenaran. Tanda-tanda yang saya temukan setelah bertahun-tahun mendengarkan pria yang mengalami pengalaman ini. Pria yang menceritakan kisah mereka dengan air mata, kemarahan, dan patah hati. Dan inilah bagian yang paling mengejutkan. Tanda-tanda ini bukanlah acak. Ini membentuk pola. Pola yang jelas. Begitu jelas sehingga, begitu Anda mengenalinya, Anda akan langsung tahu apakah hubungan Anda masih hidup atau sudah lama mati. Tetaplah bersama saya sampai akhir, karena tanda terakhir itu seperti pengakuan diam-diam yang jarang diperhatikan pria. Saya ahli dalam psikologi wanita dan pola pikir romantis, dan dalam video ini, saya akan membuka mata Anda. Betapapun menyakitkannya, menghadapi kebenaran selalu lebih baik daripada hidup dalam kebohongan. Jika Anda para pria yang tidak ingin tetap buta, klik tombol berlangganan sekarang dan aktifkan notifikasi, karena apa yang akan Anda dengar dapat menyelamatkan Anda dari membuang-buang waktu bertahun-tahun dalam hubungan yang sudah tidak ada lagi. Hal pertama yang perlu Anda pahami adalah ini. Seorang wanita dapat tersenyum, membuat alasan, dan bahkan tidur di tempat tidur Anda. Tetapi jika keintiman berubah, pesannya sangat menyakitkan. Tubuh tidak bisa berpura-pura selamanya. Cepat atau lambat, gerak tubuh, sikap, dan perasaan akan memudar. Dan saat itulah tanda pertama muncul. Tanda pertama, perubahan emosi yang tiba-tiba. Awalnya dia hadir bersama Anda. Ada antusiasme, dan tiba-tiba antusiasme itu mati. Dia masih hadir secara fisik, tetapi dia tidak lagi memberikan dirinya sepenuhnya. Dia sudah tidak lagi selaras denganmu. Seorang pria menggambarkannya dengan indah. Aku merasa seperti sedang bersama tubuh yang kosong. Dia ada di sana, tetapi rasanya seperti memeluk hantu. Dan itulah yang terjadi. Gerakannya masih ada, tetapi semangatnya hilang. Dia tidak lagi memengaruhimu karena pikirannya berada di tempat lain. Banyak pria salah menyalahkan pekerjaan, stres, atau kelelahan. Tapi tidak, temanku. Hasrat tidak menghilang. Hasrat hanya berubah arah. Dan inilah kebenaran yang tidak disadari kebanyakan pria. Ketika seorang wanita kehilangan gairahnya untukmu, itu tidak berarti dia kehilangan gairahnya sepenuhnya. Itu berarti dia memberikannya kepada orang lain. Tanda kedua, antusiasme yang mencurigakan terhadap praktik-praktik baru. Disinilah banyak pria tertipu. Tiba-tiba, energi baru muncul. Dia melakukan hal-hal yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Gerakan baru, permainan baru, bahkan kepercayaan diri yang tiba-tiba muncul yang sebelumnya tidak ada. Dan tentu saja kamu merayakannya. Kamu berpikir, wow, pacarku jauh lebih berani sekarang. Tetapi kepercayaan diri tidak datang begitu saja. Seringkali hal itu berasal dari latihan, tetapi tidak denganmu. Seorang pria pernah mengatakan sesuatu yang mengerikan kepadaku. Pacarku mulai melakukan hal-hal yang tidak pernah kuajarkan padanya. Ketika aku bertanya padanya, dia bilang dia mempelajarinya dari acara TV. Aku ingin mempercayainya, tetapi jauh di lubuk hatiku aku tahu dia berbohong. Jika dia tiba-tiba muncul dengan teknik baru dan kepercayaan diri yang aneh, tanyakan pada dirimu sendiri, dari mana sebenarnya ini berasal? Karena ruang kelas yang sebenarnya bukanlah Netflix, melainkan tempat tidur lain. Tanda ketiga, apatis setelah berhubungan seks. Tanda ini tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Seorang wanita yang sedang jatuh cinta mendambakan keintiman setelahnya. Dia menginginkan pelukan,
ciuman, dan percakapan karena tubuhnya melepaskan oksitosin, hormon pengikat yang menariknya padamu. Tetapi jika dia sudah selesai dan langsung melanjutkan urusannya, jika dia mengambil ponselnya dan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, atau lebih buruk lagi, jika dia bergegas ke kamar mandi seolah-olah ingin membersihkan dirimu dari tubuhnya, maka kamu sedang menghadapi kebenaran. Seorang pria mengaku, awalnya saya pikir itu normal, tapi seiring waktu, itu menjadi pola. Begitu kami selesai, dia akan gelisah, atau tertidur, atau meninggalkan saya berbicara sendiri. Saat itulah saya menyadari bahwa saya bukan lagi prioritas baginya. Sikap dingin setelah berhubungan seks bukanlah kebetulan. Itu adalah jeritan diam. Itu bukti bahwa hati dan pikirannya berada di tempat lain. Ini hanyalah tanda-tanda pertama, dan itu sudah sangat menghancurkan. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya lebih dalam, karena tanda-tanda selanjutnya bukan hanya fisik. Tanda-tanda itu meresap dalam kata-kata, gerak tubuh, dan keheningan yang menusuk jiwa Anda. Setelah Anda memahami makna sebenarnya. Tanda keempat, perbandingan halus. Dia mungkin tidak mengatakannya secara langsung, tetapi itu datang terselubung dalam komentar seperti, banyak pria lebih menyukainya seperti ini, atau mereka bilang lebih baik seperti ini. Awalnya, Anda mungkin mengabaikannya. Tetapi ketika komentar-komentar ini terus muncul, itu bukan kebetulan. Komentar-komentar ini adalah gema dari pria lain. Itu adalah deskripsi tidak langsung tentang orang lain yang telah menempati tempat di benaknya. Seorang pelanggan memberitahu saya, istri saya dulu mengatakan dia membaca di sebuah artikel bahwa pria menyukai hal-hal tertentu. Tetapi saya perhatikan komentar-komentar ini selalu muncul setelah dia pergi keluar dengan teman-temannya. Bukan artikelnya, tetapi pria itu. Jangan tertipu. Perbandingan ini bukanlah nasihat acak. Ini adalah pengakuan tidak langsung. Tanda kelima. Tidak ada kontak mata. Tidak ada ciuman yang dalam. Seks bukan hanya kontak fisik. Ikatan sejati terletak pada kontak mata dan ciuman yang berasal dari jiwa. Disitulah keintiman sejati berada. Tetapi ketika dia menghindari tatapan Anda, ketika ciumannya dangkal, ketika terasa seperti dia hanya berhubungan seks secara rutin, rasa sakitnya lebih dalam daripada kata-kata. Seorang pria pernah menulis kepada saya, terakhir kali kami bercinta, saya menyadari dia tidak pernah menatap saya. Dia menutup matanya, memalingkan kepalanya, dan menghindari mulut saya. Kontak mata dan ciuman dalam adalah ukuran cinta. Jika dia menahan diri, itu karena dia menyimpannya untuk orang lain. Tanda keenam, seks rutin dan mekanis. Pertemuan ini menyakitkan karena gairah telah lenyap. Pertemuan itu menjadi seperti daftar tugas. Posisi yang sama, waktu yang sama, hal yang sama, urutan. Tidak ada percikan, tidak ada kejutan, tidak ada inisiatif. Hanya komitmen. Apa yang dulunya membara dengan gairah kini menjadi kontrak dingin. Aku sudah melakukannya, sekarang aku bisa melanjutkan. Seorang pria berkata kepadaku, pada akhirnya akulah satu-satunya yang mengambil langkah pertama. Dan ketika dia setuju, dia begitu dingin sehingga aku merasa seperti membayar harga hanya karena bertanya. Tidak ada gairah, hanya toleransi. Jangan menipu diri sendiri. Hasrat belum hilang. Itu hanya diekspresikan di tempat lain. Jika tanda-tanda ini sudah terasa menyakitkan, bersiaplah, karena tanda-tanda berikut tidak hanya memengaruhi tubuhnya atau ciumannya. Tanda-tanda ini menyerang perasaan intim terdalam. Dan ketika seorang wanita menyembunyikan kerentanan ini darimu, itu karena dia sudah mengungkapkannya kepada pria lain. Tanda ketujuh. Dia menjadi sangat protektif terhadap tubuhnya. Mungkin dia terbuka, bebas, dan nyaman denganmu sebelumnya. Tetapi tiba-tiba dia bersembunyi, mematikan lampu, menghindari posisi tertentu, menutupi dirinya dengan spray atau bahkan tangannya. Seorang pria bercerita kepada saya sambil menangis. Dulu dia selalu memohon agar saya menatapnya dan mengaguminya. Sekarang dia bahkan tidak mengizinkan saya menyentuh bagian-bagian tertentu, seolah-olah itu terlarang.
Saya merasa seperti orang asing di tempat tidur saya sendiri. Saudaraku, ini bukan rasa malu. Ini adalah keintiman yang dia ekspresikan di tempat lain. Tanda ke-8, gangguan terus-menerus di tempat tidur. Pada tahap ini, perselingkuhan bukan hanya fisik, tetapi juga mental. Setelah berhubungan seks, dia mengambil ponselnya. Selama waktu itu perhatiannya teralihkan. Matanya melirik ke sana kemari. Ekspresinya menunjukkan kebosanan. Dia hadir secara fisik, tetapi jauh secara mental. Seorang pengikut mengaku, "Suatu malam, setelah kami selesai, saya mengambil ponselnya. Saya melihat dia sedang mengirim pesan kepada orang lain. Saat itulah saya mengerti. Bukan berarti dia tidak menginginkan seks, tetapi dia tidak menginginkannya dengan saya." Perhatian adalah mata uang paling berharga dalam keintiman. Jika dia tidak memberikannya kepada Anda, itu karena orang lain sudah memilikinya. Tanda ke-9. Tidak ada keinginan untuk menyenangkan Anda. Dahulu, dia peduli dengan kesenangan Anda. Dia ingin menyenangkan Anda. Tapi sekarang, dia bahkan tidak berusaha. Dia tidak memberi, dia tidak peduli apakah Anda menikmatinya atau tidak. Seorang pria pernah berkata kepada saya menyadari bahwa saya adalah satu-satunya yang berusaha membangkitkan gairah. Dia hanya menunggu sampai berakhir. Dia tidak peduli bagaimana perasaan saya. Keinginan sejati bersifat timbal balik. Ketika dia tidak peduli dengan kesenangan Anda, itu karena pengalaman Anda tidak lagi penting baginya. Dia tertarik pada pengalaman orang lain. Dan sekarang, bagian terakhir dari teka-teki ini. Tanda ke-10. Penolakan yang tiba-tiba dan tidak dapat dijelaskan. Penolakan ini adalah yang terdalam. Tiba-tiba muncul alasan. Sakit kepala, stres, lelah, tidak malam ini. Dan tentu saja kita semua memiliki hari-hari yang buruk. Namun, ketika penolakan menjadi rutinitas, ketika keintiman hampir hilang, itu bukanlah kebetulan. Itu adalah sebuah pesan. Seorang pria yang patah hati berkata kepada saya, "Yang paling menyakitkan saya bukanlah penolakan itu sendiri, tetapi menemukan bahwa saat dia mengatakan bahwa dia sangat lelah, dia mengirim pesan kepada pria lain di tengah malam." Teman saya, penolakan demi penolakan bukanlah kebetulan. Itu adalah cara paling jelas dia memberitahu Anda. Anda bukan lagi orang yang tepat. Jika Anda memperhatikan 1, 2, atau lebih tanda-tanda ini, jangan menipu diri sendiri. Kebenaran itu menyakitkan, tetapi ketidaktahuan lebih menyakitkan. Itu bukan stres, bukan rutinitas, bukan kelelahan. Itu adalah pria lain. Dari perubahan pertama dalam kasih sayang, hingga sikap dingin setelah keintiman, hingga perbandingan yang halus, hingga berkurangnya ciuman dan kontak mata, hingga rutinitas otomatis, tubuh yang tertutup, gangguan, ketidakpedulian, dan akhirnya, penolakan. Tanda-tanda ini bersama-sama membentuk sebuah pola yang tidak pernah berbohong. Jadi, kembalilah ke awal video ini. Ingat apa yang kukatakan sejak awal. Jika kamu melihat tanda-tanda ini di kamar tidurmu, hubunganmu sudah mati. Dan meskipun kamu mungkin ingin menyangkalnya, meskipun kamu mungkin mencari alasan, nalurimu sudah tahu kebenarannya. Temanku, hal terpenting sekarang adalah jangan terus terjebak dalam penyangkalan. Pengetahuan memberi kekuatan. Dan jika kamu sudah sampai sejauh ini, itu karena kamu adalah pria yang siap menghadapi kebenaran. Berlangganan sekarang dan aktifkan notifikasi, karena video-video mendatang akan mengubah perspektifmu tentang hubungan selamanya. Jika video ini sangat memengaruhimu, jangan lewatkan yang ini. 10 kelemahan wanita yang tidak diketahui kebanyakan pria. Percayalah, setelah menontonnya, kamu tidak akan pernah melihat wanita dengan cara yang sama lagi. Tulis "menonton" di kolom komentar di bawah untuk menegaskan komitmenmu untuk tidak mengabaikan apa yang ada di depanmu. Ingat, orang buta menderita, tetapi orang bijak memilih.